Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran beserta terjemahannya, yaitu surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang ke-6 dan ke-7. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Hidayah secara harfiah berarti petunjuk yang dapat menyampaikan orang kepada yang dituju. Hidayah yang dimaksud di sini ialah petunjuk Allah. Hidayah Allah kepada manusia antara lain sebagai berikut. 1. Hidayah ilham. Hidayah ilham ini sudah ada pada anak-anak sejak ia mulai dilahirkan. Bagaimana ia ingat akan kebutuhannya, makanan misalnya. Seketika itu juga ia menangis meminta makanan itu. Yang kedua, hidayah panca indera. Hidayah panca indera dan hidayah ilham keduanya sama ada pada manusia dan hewan. Bahkan pada hewan lebih peka jika dibandingkan dengan manusia. Sebab ilham dan panca indera pada hewan sedikit sempurna setelah ia dilahirkan. Sedangkan pada manusia datangnya berangsur-angsur, tahap demi tahap. Yang ketiga, hidayah akal. Hidayah akal ini lebih tinggi fungsinya dari hidayah ilham dan panca indera, sebab manusia diciptakan untuk hidup bersama dan bergaul dengan yang lain. Untuk kehidupan semacam itu tidak cukup hanya mengandalkan ilham dan panca indera saja, tetapi ia memerlukan hidayah akal. Akal dapat membetulkan kekeliruan-kekeliruan yang mungkin terjadi pada panca indera. Misalnya kekeliruan indera pelihat pada orang yang buta warna dan kekeliruan indera perasa pada orang yang menderita penyakit kuning. Yang keempat, hidayah agama atau syariat. Hidayah agama ini adalah nilai-nilai yang wajib dipunyai oleh orang yang akalnya sudah diperbudak oleh hawa nafsunya. Saya ulangi, hidayah agama ini ialah nilai-nilai yang wajib dipunyai oleh orang yang akalnya sudah diperbudak oleh hawa nafsunya sehingga ia tenggelam dalam kesenangan materi dan syahwat. Dalam kenyataannya, tenggelam dalam kesenangan materi dan syahwati. Dalam kenyataannya, manusia memang gemar menikmati kenikmatan duniawi yang tidak terbatas. Tidak mau berhenti pada salah satu titik karena tidak dikehendaki oleh hawa nafsunya. Bahkan di bawah dorongan hawa nafsunya itu ia mempersiapkan dirinya untuk mencapai puncak kegemaran dan keinginan yang lebih sempurna lagi, sehingga apabila ia telah mendapatkan sebuah bukit dari emas misalnya, keinginannya tidak akan berakhir sampai di situ, sebab ia menginginkan sebuah lebih banyak lagi bukit emas. Tapi bila akal telah mampu mengalahkan hawa nafsu, semakin nyata bagi manusia mana yang bernama kejahatan dan yang berakibat buruk, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, dan mana pula yang bernama kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat lingkungannya. Tuhan telah memberikan ilham kepada akal dan perasaan kepada ruh bahwa kehidupan manusia yang tidak beberapa lama di dunia ini bukanlah akhir dari kehidupannya yang hakiki, sebab masih ada baginya kehidupan yang kedua setelah berakhirnya kehidupan yang pertama. Berpisahnya ruh dengan jasad
sebagai akhir dari kehidupan yang pertama itu. Tak ubahnya dengan burung yang terbang meninggalkan sangkarnya untuk kemudian hidup di alam lain dalam kehidupan babak terakhir yang sifatnya kekal dan abadi. Pada kehidupan yang kedua itu, bagi manusia hanya ada salah satu dari dua kemungkinan: hidup bahagia dengan segala kenikmatannya, atau hidup sengsara dengan segala macam siksa yang tidak terperikan. Sedangkan kemungkinan yang ketiga tidak ada. Di bagian lain, akal dan pikiran kita belum dapat mencapai apa-apa yang jadi di alam gaib, sebab belum ada bukti-bukti yang dapat menuntun kita untuk mengetahuinya. Perasaan seperti itulah yang merangsang ruh untuk merasakan kehidupan yang kekal dan abadi dan mengenangkan keadaannya bila ia telah sampai di sana. Yang menjadi persoalan baginya sekarang ialah bagaimana caranya untuk mendapatkan petunjuk serta jalan mana yang harus ditempuh untuk memungkinkan ia sampai ke sana. Sedangkan kehidupan akhirat yang dicari-cari itu adalah sesuatu yang gaib. Sedang dalilnya amat sukar sekali. Oleh karena itu, belum ada suatu sistem berpikir yang dapat menyampaikan seseorang untuk mengetahui bentuk-bentuk kehidupan maupun kesengsaraan yang akan diterimanya dalam kehidupan di akhirat itu, tanpa diberikan kepadanya hidayah yang dapat menembus rintangan guna menyingkapkan tabir dari kehidupan akhirat dan menerangkan situasi yang akan dialaminya setelah ruh berpisah dengan jasadnya. Andai kata ada seseorang dengan ilmu dan akalnya hendak mencoba-coba membuat riset ilmiah sehubungan dengan kehidupan akhirat itu, maka usahanya itu tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Sebab hari akhirat itu akan diawali dengan kiamat, suatu malapetaka yang amat dahsyat saat dalam dunia dan tata surya akan binasa seluruhnya, sedang si pembuat riset akan terlibat langsung dalam kehancuran itu sebelum usahanya dimulai. Demikian sulitnya rahasia alam akhirat itu diselami, demikian sulitnya untuk diraba dan diterka sehingga kita perlu dihadapkan kepada kebingungan. Dengan tidak adanya hidayah, agama dan syariat, maka kebingungan itu akan berkembang terus-menerus. Sedangkan akal dan kecerdasan akan sia-sia seolah-olah tidak ada gunanya. Maka jelaslah betapa manusia membutuhkan hidayah agama dan syariat untuk melenyapkan kegelapan yang menutup akal sehat mereka. Bukan itu saja, di samping beberapa hidayah yang telah disebutkan terdahulu, ada satu hidayah lagi. Hidayah itu ialah taufik daripada Allah untuk dapat berjalan di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah yang diperintahkan Allah kepada kita supaya dicari. Cara mencarinya ialah dengan jalan meminta langsung kepada Allah tanpa perantara apa dan bagaimanapun, supaya kita diberi pertolongan yang dapat menolong kita untuk tidak terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Penganugerahan hidayah taufik ini khusus wewenang Allah, tidak diserahkan kepada siapapun. Walaupun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Abu Thalib, paman Nabi, sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan hidayah ini karena tidak mau memintanya kepada Allah sebab takut kehilangan muka sebagai tokoh kafir Quraisy yang termuka. Walaupun Rasul sendiri telah berulang kali meminta hidayah taufik kepada Allah.
Maka Abu Thalib bersama-sama dengan orang yang sependirian dengan dia tidak akan diharapkan mendapatkan hidayah taufik, sebab takdir untuk menjadi orang kafir telah berlaku pada mereka. Adapun hidayah dengan pengertian memberi petunjuk kepada jalan yang lurus serta menjelaskan akibatnya berupa kebahagiaan, keberuntungan, dan kemenangan, dan memberi peringatan supaya jangan menempuh jalan kesesatan serta menerangkan akibatnya berupa kesengsaraan dan siksaan. Inilah perkara yang termasuk karunia Allah dalam batas-batas karunia yang diberikan kepada makhluknya. Dan ini pula lah tugas risalah yang dibebankan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan. Setelah tugas itu disampaikan kepada manusia, terserah kepada manusianya. Mau menerima silahkan, mau menolak terserah. Sebab apakah orang akan mendapat hidayah atau tidak itu bukan urusan Muhammad, tetapi wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang lurus merupakan jumlah dari suatu sistem terpadu yang terdiri dari akidah, hukum-hukum, adab, dan susila, syariat agama, misalnya ilmu yang sah tentang Allah dan kenabian, keadaan alam, dan tata pergaulan umum yang mampu menyampaikan orang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah telah mengajarkan kepada kita pada ayat ini supaya meminta hidayah taufik langsung kepadanya, yang akan menolong kita menanggulangi pengaruh buruk dari hawa nafsu dan keinginan syahwati, dan mengorbankan seluruh kemampuan untuk mengenal hukum-hukum syariat, dan membebani diri kita agar selalu berjalan di atas sunnah Allah dan Rasul supaya kita berhasil memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan pula jalannya orang-orang yang sesat. Jalan yang lurus yang diterangkan pada ayat sebelumnya ialah jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang yang diberi nikmat di kalangan bangsa-bangsa yang lampau, yakni para nabi, orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada Allah dan Rasul, para syuhada, dan orang-orang soleh. Jika pada ayat itu orang-orang yang diberi nikmat itu disebutkan secara umum, maka pada ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran disebutkan secara terperinci dengan menerangkan kisah mereka masing-masing. Lalu kita jadikan teladan yang baik dalam hal-hal yang padanya terdapat keberuntungan, dan menjauhi hal-hal yang padanya terdapat apa-apa yang akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kesengsaraan dan malapetaka. Kita telah diperintahkan untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah mendahului kita, sebab agama Allah hanya satu dalam semua kurun waktu, walaupun Rasul yang menyampaikannya berbeda-beda. Pokok-pokok ajaran agama ialah beriman kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada hari kemudian, berbudi luhur, mengerjakan amal kebaikan, serta meninggalkan perbuatan kejahatan. Selain dari itu, ada cabang-cabang atau furu' syariat dan hukum-hukum yang dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Bila tadi disebutkan orang-orang yang diberi nikmat oleh Tuhan agar jalan hidup yang pernah ditempuhnya dapat kita jadikan teladan dan pegangan, maka dirasa perlu menerangkan citra orang-orang yang tidak diberi nikmat supaya kita mawas diri untuk tidak mengikuti jejaknya. Mereka yang tidak diberi nikmat itu ialah: satu, orang yang dimurkai Allah; yang kedua, golongan yang sesat. Golongan yang pertama ialah mereka yang
pernah sampai kepadanya agama yang hak dan disyariatkan Allah kepada hambanya, namun mereka tolak dan mereka buang ke belakang tanpa memikirkan kebenarannya lebih dahulu. Hal itu mereka lakukan karena pengaruh taklid buta yang mereka warisi dari nenek moyangnya. Golongan yang kedua ialah mereka yang sama sekali tidak mengenal yang hak atau tidak mengenalnya menurut jalan yang sah. Golongan ini ialah mereka yang tidak pernah kedatangan Rasul tapi bersikap acuh tak acuh terhadap kebenaran yang dibawa Rasul itu. Karena itu mereka sesat, tidak menemukan jalan kepada yang dituju, yakni kebenaran. Mereka lebih cenderung kepada syubhat, yakni mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah karena kesesatannya. Menurut Ibnu Katsir, golongan yang pertama ialah kaum Yahudi, sedangkan golongan yang kedua ialah kaum Nasrani. Memang bila kita perhatikan citra Yahudi yang dalam banyak hal menganggap dirinya bangsa pilihan Tuhan, sedangkan bangsa-bangsa yang lain adalah bangsa yang rendah, bodoh, dan kafir. Mereka adalah ras dunia yang tidak mengindahkan undang-undang dan peraturan. Sejarahnya dibuatnya secara sepihak menurut pandangannya sendiri. Namun para ahli sejarah modern mengarahkan penyelidikan sejarah Yahudi berdasarkan penelitian ilmiah yang ditunjang oleh penemuan-penemuan historis baru mengenai peristiwa yang sebenarnya. Sejarah membuktikan bahwa ketika Nebukadnezar menghancurkan Palestina dengan kekuatan angkatan bersenjatanya, maka kitab suci Taurat turut hilang. Dan bersamaan dengan itu rakyat Palestina dibuang ke Babilonia sebagai tawanan. Itu berlaku selama lebih dari 70 tahun. Dalam masa pembuangan itu para Lewi yang mengerti isi Taurat yang asli sudah banyak yang meninggal. Bila ada yang masih hidup, keadaan mereka sudah pikun, sedangkan bagi yang lahir di Babilonia tidak dapat mempelajari ajaran Taurat yang murni. Setelah pulang dari pembuangan, Ezra, seorang ahli nujum dari Yahudi Babilonia, turunan El-Zayar bin Harun, diperintahkan oleh Raja Persia untuk menuliskan kembali kitab Taurat. Dalam penulisan kembali itu, Ezra hanya mampu menuliskan sekedar yang teringat olehnya saja dan sama sekali tidak berpedoman kepada suatu naskah asli dari Nabi Musa, sebab naskah itu memang telah tiada. Berbeda halnya dengan kaum muslimin yang menerima Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu beliau masih hidup dan langsung menuliskannya. Di lain pihak, selain usaha Ezra yang berdasarkan kira-kira itu, tidak kurang pula jumlahnya ulama Yahudi yang menuliskan kitab Taurat dengan memutarbalikkan ayat-ayatnya dari tujuannya yang sebenarnya, lalu mengatakan kepada orang awam bahwa yang ditulisnya itu adalah kitab Taurat yang datang dari Allah demi keuntungan pribadi. Maka adalah wajar kalau Allah memurkai orang-orang Yahudi karena ulah mereka sendiri. Sehubungan dengan itu, maka kebanyakan dari para ahli sejarah barat memastikan bahwa kitab Taurat yang ada sekarang ditulis beberapa kurun waktu setelah wafatnya Nabi Musa. Dunia Masehi menerima mentah-mentah apa yang diucapkan orang Yahudi tentang kitab Taurat yang telah dirubah itu sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Lama, oleh karena mereka memang tidak mempunyai pegangan apa-apa. Bahkan kitab Taurat yang telah dirubah itu oleh tokoh-tokoh agama Kristen dianggap kalimat Tuhan. Barang siapa yang mengingkarinya dianggap kafir dan dikutuk Tuhan. Sedang Islam menolak Taurat yang sudah dirubah dan dipalsukan sehingga tidak ada pengaruhnya sama sekali di dalam jiwa Islam. Bertolak dari kenyataan ini, mereka mengutuk musuh-musuh historis Yahudi yang terdiri dari bangsa Palestina, Babilonia,
Moabia dan Syria, tidak terkecuali orang-orang Mesir sebagai bangsa yang pertama dalam daftar tersebut. Tapi untunglah bangsa-bangsa itu tidak sombong dan lancang seperti Yahudi, sehingga pengertian mereka tidak berubah menjadi tuduhan kepada kaum Yahudi bagai senjata makan tuan. Aliran Kristen yang bermacam-macam itu menganggap sejarah Yahudi sebagai sejarah suci sampai lahirnya Isa Al-Masih. Bagaimanapun jalan pikiran orang Kristen dan kebebasan berpikirnya, masih sulit baginya untuk melepaskan diri dari pengaruh peninggalan Yahudi. Oleh karena pandangan bahwa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan telah berurat berakar dalam perasaan batinnya dan mempengaruhi jalan pikirannya. Bertolak dari kenyataan ini semuanya, ternyata orang-orang Kristen sebelum lahirnya Isa Al-Masih telah sesat karena disesatkan oleh penuturan sejarah Yahudi yang dibuat berdasarkan pandangan mereka semata, serta ditunjang pula oleh peranan Ezra yang telah berhasil membuat kitab Taurat yang ditulisnya sendiri menjadi faktor yang berkuasa dan menentukan dalam sejarah kehidupan bangsa Yahudi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kami bacakan terjemahan surat Al-Fatihah hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.